Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil jawaban UTS saya dengan mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Namun sebelumnya, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Zara Rizky Putri dari kelas IF N22 dengan NIM 2404 01020074, Prodi S1 PJJ Informatika Universitas Cyber Asia, dengan dosen Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT, di mana sudah ada 6 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ucup, di mana nantinya 6 pertanyaan ini akan saya jawab di slide demi slide berikutnya. Yang pertama, saya akan menjawab bagaimana sih cara kerja jaringan komputer berbasis wireless ini dan berikan contoh-contohnya. Sebelumnya saya menjelaskan jaringan komputer berbasis wireless ini memungkinkan perangkat elektronik terhubung dan berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik, namun menggunakan gelombang elektromagnetik. Cara kerjanya, yakni perangkat mengirimkan data seperti router, Wi-Fi, atau hotspot. Data yang dikirimkan akan diubah menjadi sinyal digital, kemudian dimodulasi menjadi gelombang elektromagnetik. Gelombang ini akan merambat melalui antena. Perangkat yang menerima sinyal seperti komputer atau laptop ataupun smartphone, antena pada perangkat ini akan menangkap sinyal yang dipancarkan. Sinyal ini akan dimodulasi dan diubah kembali menjadi data digital yang mudah dipahami oleh perangkat penerima. Gelombang elektromagnetik merambat ke berbagai arah melalui udara atau ruang bebas untuk mencapai perangkat penerima sinyal. Karena media inilah sinyal dapat sampai ke perangkat penerima. Cara kerja jaringan komputer berbasis wireless dan berikan contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh jaringan wireless atau nirkabel, saya akan berikan 5 contoh, yakni yang pertama adalah Wi-Fi, wireless fidelity, yang kedua adalah Bluetooth, yang ketiga adalah jaringan seluler 5G atau 4G atau 5G, yang keempat ada WiMAX, yang kelima ada Near Field Communication. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu keunggulan dan kelemahan jaringan komputer berbasis wireless network. Di mana saya akan memaparkan terlebih dahulu kelebihan. Apa itu kelebihan jaringan komputer berbasis wireless network? Yang pertama, mobilitas tinggi, di mana pengguna dapat terhubung kapan saja dan di mana saja selama berada dalam jangkauan sinyal tersebut. Yang kedua, kemudahan instalasi. Proses instalasi jaringan nirkabel umumnya lebih mudah dan cepat dibanding dengan jaringan yang menggunakan kabel. Yang ketiga, skalabilitas dan fleksibilitas. Jaringan nirkabel sangat fleksibel dan dapat dengan mudah diperluas. Eh, yang keempat itu biaya operasional yang cukup rendah. Karena tidak memerlukan kabel atau saluran fisik, maka akan mengurangi biaya instalasi kabel, sehingga harga operasionalnya cukup rendah. Yang kelemahan, di mana saya akan menjelaskan apa saja sih kelemahan dari jaringan komputer berbasis wireless network ini. Yang pertama ada tingkat keamanan yang rendah, di mana rentan terhadap serangan seperti penyadapan. Yang kedua ada interferensi atau gangguan sinyal, di mana gangguan sinyal ini ada berbagai faktor seperti gelombang radio dari perangkat lain atau bahkan cuaca. Yang ketiga, jangkauannya terbatas. Sinyal wireless ini memiliki batasan jarak, sehingga cakupan sinyal bisa terbatas. Yang keempat, kecepatan lebih rendah. Biasanya, jaringan ini akan lambat dibandingkan jaringan kabel, terutama pada jarak yang jauh atau ketika banyak perangkat yang terhubung, sehingga kualitas jaringan dapat menurun akibat persaingan bandwidth. Yang ketiga, saya akan menjelaskan teknik multiplexing channel yang diterapkan untuk jaringan wireless. Apa saja sih? Yang pertama ada frekuensi division multiplexing atau kita kenal dengan FDM. FDM ini teknik analog di mana bandwidth yang tersedia dari media transmisi tunggal dibagi menjadi beberapa saluran. Tujuannya untuk membagi bandwidth yang tersedia menjadi saluran frekuensi yang berbeda dan mengalokasikannya ke perangkat yang berbeda.
FDM yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu penyiaran radio atau televisi. Kelebihannya, proses FDM sangat sederhana dan mudah untuk modulasinya. Kekurangannya, yakni banyak membutuhkan modulator serta memerlukan saluran bandwidth yang tinggi. Yang kedua ada time division multiplexing atau yang sering dikenal dengan TDM, di mana teknik ini membagi waktu transmisi ke beberapa bagian yang berbeda. Teknik TDM ini biasanya digunakan jika total kapasitas transmisi melebihi kapasitas medium, yang biasa disebut dengan baseband medium atau jalur sempit. Kelebihan dari TDM ini yaitu membutuhkan lebih sedikit bandwidth karena transmisi sinyal yang sangat ringkas. Kekurangannya yakni memungkinkan keterlambatan waktu dan kegelisahan karena buffering. Yang ketiga ada Code Division Multiple Access atau CDMA. CDMA ini teknik yang digunakan dalam telekomunikasi untuk memungkinkan banyak pengguna mengirim data secara bersamaan melalui satu saluran komunikasi. Setiap pengguna diberikan kode unik yang digunakan untuk memodulasi sinyal mereka. CDMA umumnya digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel seperti jaringan seluler dan sistem komunikasi satelit. Kelebihannya, memberikan tingkat keamanan tertentu karena sinyal dari pengguna yang berbeda-beda. Kekurangannya, kompleksitas atau terlalu rumit, terutama teknologi nirkabel. Yang keempat ada orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM, di mana teknik ini membagi saluran menjadi beberapa subbagian saluran yang lebih kecil dan ortogonal atau tegak lurus, serta memungkinkan mentransmisi data secara paralel. Setiap subbagian membawa sebagian kecil dari total. Saluran ini sering dijumpai pada jaringan 4G LTE dan Wi-Fi. Kelebihannya, tahap terhadap multipath fading, efisiensi spektrum tinggi. Kekurangannya, kompleksitas implementasi yang cukup tinggi. Nah, di sini saya akan menjawab eh, nomor 4, yaitu network performance yang digunakan untuk mengukur performansi jaringan wireless. Yang pertama ini ada bandwidth, di mana bandwidth ini untuk mengukur kapasitas maksimum jaringan wireless untuk mentransmisi data dalam satu waktu. Yang kedua ada quality of service, yaitu pengukuran terhadap pengukuran jaringan kepada pengguna dalam memberikan layanan prioritas tertentu. Yang ketiga ada throughput, yaitu kapasitas jaringan guna menghitung jumlah data yang dikirimkan dalam satu waktu. Yang keempat ada overload, yaitu jumlah dari semua data dari node di network yang siap untuk dikirimkan pada waktu tertentu. Yang kelima ada latensi, waktu yang dibutuhkan oleh data untuk berpindah dari satu node ke node yang lain, biasanya diukur dalam milidetik, serta interference, atau gangguan yang disebabkan oleh sinyal wireless. Yang kelima, saya akan menjawab apa sih fungsi utama dari access point dalam jaringan wireless. Yang pertama, access point di sini berfungsi sebagai jaringan terpusat yang menghubungkan beberapa perangkat, dapat menghubungkan banyak perangkat ke internet secara efisien. Yang kedua, access point sebagai jembatan perantara untuk wired atau jaringan kabel atau wireless dengan jaringan tanpa kabel atau Wi-Fi. Umumnya, access point terhubung dengan router atau switch melalui kabel. Access point juga dapat menggantikan fungsi hub yang menghubungkan jaringan lokal nirkabel dengan jaringan kabel. Kemudian yang keempat, access point dapat mengukur akses yang ada pada suatu perangkat berdasarkan MAC address yang merupakan identifikasi unik yang dimiliki oleh network card pada perangkat. Access point juga sebagai Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, yang mampu memberikan IP address di setiap perangkat yang terhubung. Access point memberikan fitur keamanan WEP dan WAP. Kemudian yang keenam, access point juga dapat membagi kapasitas jaringan kepada perangkat untuk mencegah adanya overload jaringan. Kemudian metode yang diterapkan dalam wireless network, di mana
Terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu ada CSMA slash CA atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoids, di mana CSMA CA ini merupakan protokol contention pada jaringan yang berfungsi untuk menganalisa kondisi jaringan untuk menghindari tabrakan data. CSMA atau CA ini memiliki kelemahan yang relatif lambat dikarenakan sinyal penanda harus dikirim setiap waktu ketika komputer ingin mentransmisikan penyebab dan tidak cocok untuk jaringan yang besar. Yang kedua ada Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, di mana metode ini digunakan dalam jaringan Ethernet Half Duplex. Semua simpul pada jaringan yang dihubungkan dengan simpul lain saling berlomba untuk mendapatkan saluran yang dihendaki. Setiap simpul akan memantau jaringan apakah ada atau tidaknya suatu transmisi yang dilakukan simpul lain dalam suatu jaringan. Bila terdapat simpul lain yang menggunakan jaringan berupa pengiriman data, maka simpul lain akan menunda keinginan untuk menggunakan jaringan tersebut. Yang ketiga ada token passing, yakni metode akses saluran dalam jaringan area lokal yang menggunakan paket token untuk memberikan izin kepada node untuk berkomunikasi. Token passing ini merupakan protokol komunikasi yang membatasi waktu perangkat untuk mengirim data di jaringan. Contohnya, ada dua, yaitu token bus dan token ring. Yang keempat ada Time Division Multiple Access atau TDMA. Metode ini bekerja dengan cara tiap-tiap simpul akan diberikan waktu secara bergiliran untuk melakukan transmisi data secara berurutan. Waktu pengiriman akan diberikan oleh master simpul dan semua simpul akan mensinkronkan waktu pengiriman berdasarkan timing dari master. Yang kelima ada pooling, di mana metode akses pooling ini salah satu simpul akan menjadi master dan simpul master akan dihubungkan ke simpul lain untuk memberikan transmisi. Simpul yang mengirimkan data ke master untuk dilanjutkan mengirimkan ke simpul tujuan. Bila informasi yang dikirimkan ditujukan ke master, maka master akan menyimpannya. Polling akan dilanjutkan ke simpul lain dan begitu seterusnya. Yang keenam ada FDMA atau Frequency Division Multiple Access, di mana metode ini bertugas untuk membagi saluran frekuensi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Setiap saluran digunakan untuk mentransmisi data yang berbeda dari perangkat yang berbeda juga. FDMA banyak digunakan pada penggunaan radio dan jaringan seluler. Metode ini bersangkutan dengan metode WDMA atau Wavelength Division Multiple Access yang berdasarkan pada Wavelength Division Multiplex atau WDM, di mana user yang berada mendapatkan warna yang berbeda dalam komunikasi fiber optik. Sekian presentasi hasil jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.